se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me puedes pichar. Yo sé que te va a gustar, tú te pones de espalda, que tu papi se quiere vaciar y que esto se fue mundial. Halo semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Nah, jadi perkenalkan kami dari kelompok 8, kelompok mata kuliah statistik. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Reza Perla Pristanto. Saya Josriandra. Saya William Adnan Jaksuma. Nah, jadi di video ini kami tuh bakal mempresentasikan tugas yang judulnya tuh peran transparansi sebagai mediasi integrasi sistem pengendalian internal dan kinerja instansi pemerintah. Nah, jadi dalam proses video ini tuh kami menggunakan software Smart PLS untuk menguji model dan hubungan antar variabel. Jadi video ini tuh disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun 2025. Semester 3. 35 ya? 3 dong. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Agus Satria Wibowo. Daripada kita berlama-lama, mending kita langsung ke videonya aja. Oke, kita pertama-tama membuka proyek baru. Lalu kita beri nama Project Akhir Statistik. Nah, lalu kita klik buat. Setelah itu kita masukkan berkas data. Kita klik import. Muncul datanya. Lalu kita klik kembali. Kita klik buat model lagi. Kita pilih PLSM statistik. Nah, di sini X1-nya adalah sistem pengendalian. Nah, kalau sudah, masukkan Y-nya adalah transparansi sebagai mediasi. Oke, kalau sudah, kita masuk ke Z-nya, yaitu kinerja. Oke, sekarang di sini ada 3 variabelnya. Kita hubungkan semuanya. Kita klik menghitung, lalu mulai penghitungan. Nah, sekarang kita lihat angkanya. Kalau kurang dari 0,70, dia harus dieliminasi muatan. Nah, di situ kalau warna merah, teman-teman eliminasi. Kita yang merah itu ada di P1, karena hasilnya di bawah. Karena hasilnya tuh pas di 0,70. Ini kita edit, terus kita cari yang mana P1 tadi. Nah, ada di sini, kemudian kita klik hapus. Di atas kita cari yang tadi P1, kita klik aja deh. Nah, dan habis itu kita calculate, kita menghitung hasilnya keluar. Nah, hasilnya sudah keluar. Kita cek lagi di bagian outer loading apakah masih ada data yang merah. Ternyata di P3 tadi masih ada data yang merah, dan kita lakuin hal sama kayak sebelumnya, yaitu kita edit, dan kita ke P3. Mana P3?
ini. Nah, kita hapus. Setelah itu kita kalkulatkan lagi nih. Kita cek lagi di bagian outer loading tadi. Nah, kita scroll ke bawah, ternyata di M2 di bagian variabel kinerja tadi datanya ada yang masih merah. Edit, kita cari M2 ini, kita hapus juga. Kita kalkulatkan lagi. Cek yang bagian auto loading, ternyata di sini kita scroll, datanya sudah hijau semua, berarti ini tuh menunjukkan kalau datanya sudah aman dan kita bisa lanjut ke tes selanjutnya. Kita ke validitas dan reliabilitas konstruk. Bukan yang bawahnya validitas diskriminan, kemudian kita pilih yang muatan silang atau cross loading. Nah, di sini tuh muncul hasilnya dari yang data kita sebelumnya, data yang sudah aman. Ini tuh nunjukin kalau nilai terendah dari suatu variabel, misalnya variabel kinerja, dengan nilai terendah itu tadi itu di di 701 banding sama nilai variabel lain. Nggak ada variabel yang angkanya lebih besar dari nilai terendah tersebut. Nah, maka diskriminan validity terpenuhi. Setelah pengecekan menyeluruh, itu disimpulkan bahwa datanya itu valid. Dan di sini kita lanjut ke validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, di sini kan sudah hijau nih. Kemudian kita ke rata-rata variance. Nah, di sini tuh muncul diagram batang yang menunjukkan dari AV atau average variance extracted. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu bagian dari nilai reliabilitas tadi. Dan kita sini ke validitas tadi, kita pilih yang, nah ini kan datanya hijau semua nih, berarti datanya itu reliable karena dia angkanya lebih dari 0,70 yang kompositnya yang RHOC ini tadi yang di bagian kinerja sama situ. Kita ke R-square, kita lihat di sini hasilnya. Nah, hasil dari uji R-square itu hasil didapatkan adalah kinerja tadi hasilnya 0,642, yang berarti nilainya itu kalau misal di atas 0,70 itu hasilnya dikategorikan kuat. Kalau di bawah 0,70 kayak ini, berarti hasilnya itu moderate atau sedang. Oke, sekarang kita akan melakukan uji F-square. Jadi yang pertama itu di bawah uji R-square, di sini ada uji F-square. Jadi yang pertama itu kita klik, kemudian di sini akan muncul matriksnya. Nah, kemudian untuk hasil outputnya di sini sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah itu memiliki nilai 0,105 yang termasuk kategori efek kecil. Sedangkan SPI terhadap transparansi itu memiliki nilai sebesar 3,335 yang dimana ini termasuk kategori efek sedang. Dan yang terakhir pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah itu memiliki nilai sebesar 0,927 yang menunjukkan efek sangat besar. Jadi kesimpulannya
Transparansi memiliki kontribusi yang dominan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Kemudian di sini kita akan masuk ke uji p-value. Jadi di sini kita klik edit, kemudian kita ke calculate, kemudian kita klik bootstrapping. Kemudian kita klik start calculation. Dan untuk hasilnya kita akan keluar. Kemudian kita buka di spesifikasi indirect effect. Jadi di sini kita klik mean, standard deviation, t-value, p-value. Di sini kita bisa lihat bahwa spesifikasi indirect effect SPI ke TA itu di sini kita bisa lihat bahwa spesifikasi indirect effect SPI ke TA. Kemudian kita ke kinerja itu memiliki p-value sebesar 0,000, yang mana angka tersebut di sini lebih kecil dari 0,05, yang berarti transparansi terbukti memediasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kinerja instansi pemerintahan. Selanjutnya kita masuk ke final result, kemudian kita ke pen collection. Nah, hasilnya akan keluar di sini. Jadi berdasarkan patch correlation, seluruh p-value yang ada di sini kurang dari 0,05, yang berarti signifikan secara teori statistik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pengendalian internal dan transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja internal pemerintah. Oke, jadi sekian video presentasi statistik dari kami. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat ke Reza ya. Dadah.